Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu berkata, supaya kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kami tidak mampu melakukannya sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Tolonglah kami, berikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami rindu itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu itu semua boleh menyukakan hati-Mu. Bapa, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Juga para pemain musik, semuanya Tuhan berkati. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kemampuan, agar mereka dapat melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kami yang pada pagi ini hadir. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Engkau bentuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah telinga kami buka, hati kami buka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, hari ini kok tidak melihat Bapak Gembala ya? Bapak Gembala tadi sedang pelayanan sejak jam 7 pagi dan harusnya langsung ke sini nanti setelah selesai. Dia pelayanan di gereja di Wonorejo. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar tentang hikmat ya. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca firman Tuhan, kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu dipercaya sebagai kitab hikmat. Dari sana ada banyak sekali nasihat-nasihat hikmat. Kita melihat bahwa kitab Amsal, oh ini Bapak Gembala sudah datang, puji Tuhan. Kitab Amsal ditulis oleh seorang penulis yang berhikmat, ya. Dia menuliskan Amsal ini dengan satu tujuan. Coba kita baca dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kita baca Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Ya, kita baca bersama-sama. Pelan-pelan setelah Bapak Ibu menemukannya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini tujuan Amsal ditulis, ya, supaya kita memperoleh hikmat. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Tuhan berikan anak-anakku hikmat. Pernah? Ya. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara tahu apa itu hikmat? Ada yang tahu hikmat itu apa? Hikmat bahasa Inggrisnya wisdom. Itu sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan seperti ini. Ini air mineral, Cleo judulnya. Tapi kalau hikmat tidak kelihatan. Tapi kalau di kamus dia tergolong sebagai kata benda. Hikmat itu kata benda, jadi bukan kata kerja ya. Kalau kata kerja kan menulis, membaca. Tapi kalau hikmat itu kata benda. Benda tapi tidak kelihatan bendanya. Itu hikmat.
Definisi dasarnya adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Lawan katanya adalah kebodohan. Jadi hikmat itu lawan katanya kebodohan. Bapak Ibu Saudara, hikmat itu sudah ada sebelum Allah menciptakan dunia. Kalau kita nanti baca di Amsal 8 ayat 22 sampai 31, hikmat adalah penciptaan Allah yang pertama-tama. Perbuatan Allah yang pertama-tama dulu. Kalau kita menyadari setiap pagi kita membuka mata kita selalu ada sinar matahari. Dan tidak pernah tidak, kecuali mendung ya. Jadi matahari itu selalu bersinar. Setiap pagi. Terbitnya selalu dari sisi timur. Pernah melihat matahari terbit dari sisi barat? Enggak pernah. Apakah kita mendengar, kita melihat bahwa benda-benda angkasa itu saling bertabrakan setiap hari di angkasa sana? Enggak kan? Itu karena Tuhan menciptakan semuanya dengan hikmat. Jadi kejadiannya berulang-ulang terus, tapi nggak pernah luput, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara harus minum obat misalnya, harus minum vitamin setiap pagi, kadang-kadang kita luput. Tapi kalau Tuhan menciptakan dunia dan alam semesta, ini nggak ada yang luput. Matahari bersinar, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, itu terjadi terus seperti itu, rutin. Tapi nggak pernah terjadi kesalahan. Pernah nggak sih bayangkan itu? Itulah hikmat. Itulah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan hikmat. Hikmat bukanlah pengetahuan. Ya, memang hikmat itu lawan katanya kebodohan. Tapi hikmat itu bukan sekedar kepintaran, bukan. Hikmat itu penggunaan satu pengetahuan dengan benar. Kalau kita tahu sesuatu, hikmat itu adalah cara untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ingat 2 minggu yang lalu Pak Haryono sampaikan kita harus hidup tulus, ikhlas di hadapan Tuhan dan manusia. Ya, itu tahu kita harus tulus, ikhlas. Tapi bagaimana untuk bisa hidup dengan tulus dan ikhlas? Itulah hikmat. Kita tahu bahwa kalau ada seorang yang bersalah, itu harus ditegur. Tapi bagaimana cara menegurnya, itu hikmat. Kalau misalnya saja, WL di sini salah menyanyi misalnya. Terus saya dari belakang, nyanyi kok salah misalnya gitu. Tidak mengerti nada misalnya. Terus saya tegur dia, saudara, lain kali kalau jadi WL, tolong kuasai lagunya, tolong berikan yang terbaik buat Tuhan. Kira-kira dia marah apa enggak kalau ditegur begitu? Jadi selain menegur, harus ada hikmat untuk menegur. Itulah hikmat. Kalau anak kita bersalah, baru beberapa minggu yang lalu anak saya protes, anak saya yang besar berkata, dulu waktu aku kecil mama itu pernah melakukan sesuatu, enggak pakai ngajari, maksudnya enggak, dia melakukan kesalahan, saya enggak pakai bilang, hei itu salah, enggak pakai gitu, tapi langsung saya pukul pantatnya. Dan ternyata itu terekam dalam memorinya sampai dia dewasa. Saya enggak nyangka ya. Kan mukul aja, sorry, mukul juga mukul gitu ya. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu membekas di hatinya. Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada semua orang yang kita temui. Tapi apakah kita ketemu orang di pasar? Bu, belanja apa? Sayur. Mau kenal Tuhan Yesus? Misalnya tiba-tiba gitu. Kira-kira orang takut enggak nih? Nah, untuk itu dibutuhkan hikmat. Ya, hikmat itu abstrak, enggak kelihatan. Tapi bisa kelihatan dalam tanda kutip dari sikap kita.
Ada satu ilustrasi, saya membaca ini diceritakan bahwa ada sebuah pabrik kecil, satu kali mesin utamanya itu rusak. Semua operator yang ada berusaha membetulkan, tapi nggak bisa. Akhirnya si pemimpin pabrik berkata, kita panggil mekaniknya saja, orang yang dulu menangani mesin ini. Si mekanik datang, dia lihat-lihat mesinnya, dia lihat-lihat. Kemudian dia ambil palu dan ada satu bagian dari mesin itu diketuk dengan palunya, tok 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 tok, gitu ya. Sekarang coba nyalakan, katanya. Dinyalakan, brum, nyalalah mesinnya. Kemudian dia tulis bon ini ya, dia tulis bon, dia kasih kepada manajernya. Manajernya yang dari tadi mengawasi pekerjaan itu melihat bonnya, mahal amat harga pembetulan mesin ini, harganya $100. Terus kemudian si manajer nanya, Pak, mbok ya jangan mahal-mahal, wong cuma ngetuk mesin aja kok bayarnya $100. Si mekanik berkata, ngetuknya itu cuma $1 Pak, cuma ngetuk ongkosnya. Tapi tahu di mana yang harus diketuk, yang harus diketok sama palu, itu harganya $99. Jadi Bapak Ibu tahu betapa berharganya hikmat itu? Hikmat itu sangat berharga. Yang poin kedua, apa gunanya hikmat? Hikmat itu tadi kita sudah belajar sangat berharga. Apa sih? Sampai berapa sih harganya? Kalau tadi mekanik mesin berkata $99, hikmat untuk tahu bagian mana yang harus diketok. Ini, hikmat sangat berharga. Kita baca Amsal pasal 8 ayat 11. Amsal pasal 8 ayat 11. Kemudian nanti disambung dengan Ayub 28 ayat 15 sampai 18. Kita baca Amsal 8 ayat 11. 1, 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bapak Ibu Saudara pernah pengen punya kalung emas? Pernah pengen punya kalung berlian? Salomo berkata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kita baca Ayub 28. Ayub pasal 28 ayat 15 sampai 18. Ayub 28 ayat 15 sampai 18. Saya baca, untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Bapak Ibu Saudara, hikmat itu sangat berharga dalam kehidupan. Dalam hubungan suami istri perlu hikmat enggak? Hubungan orang tua anak perlu hikmat enggak? Sebagai sesama anak, sama-sama anak nih, perlu hikmat juga kan? Kemudian mertua menantu, wah ini spesial. Mertua menantu juga dibutuhkan hikmat. Hubungan mertua menantu. Bapak Ibu percaya? Ada berapa banyak orang tua, anak, mertua, menantu nggak cocok satu sama lain. Dibutuhkan hikmat untuk itu. Atasan dan bawahan dalam bertetangga, dalam berjemaat seperti ini, semua dibutuhkan hikmat. Salomo ketika meminta hikmat kepada Tuhan, mendapatkannya. Dia memimpin kerajaan Israel. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang paling ingat apa yang pernah dilakukan Salomo untuk membuktikan hikmatnya? Ada yang ingat? Apa?
Ya, bukan ketukar bayi. Ya, pertukaran bayi. Ada yang satu yang mati, ada satu yang masih hidup. Kemudian apa yang Salomo bilang? Udah, yang hidup dibelah aja dua. Dah, sebagian sini, sebagian sini. Adil kan? Itu hikmat Salomo. Tapi ternyata hikmatnya bukan cuman turun ke bawah kepada anggota kerajaannya. Hikmat ini terdengar sampai mancanegara. Bapak Ibu Saudara tahu ada cerita tentang Ratu Negeri Syeba yang mencatat bahwa dia sangat tercengang, heran, kagum sama hikmatnya Salomo. Hikmat apa? Coba kita baca. 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 5. 1 Raja-Raja 10 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4 sampai 5. Perhatikan hikmat Salomo ya, hikmatnya Salomo ini. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat, nah katanya tadi hikmat gak bisa dilihat, tapi ini Ratu Negeri Syeba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Perhatikan, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Jadi hikmat bukan cuma soal pinter ngomong, nih ya, ngomong, kamu ngomong apa saya bisa jawab, kamu nanya apa saya bisa jawab. Bukan cuma itu. Tapi hikmat juga meliputi yang tadi kita baca. Makanannya apa, cara pelayan-pelayannya melayani, cara duduk pegawai-pegawainya. Dicatat loh di situ. Minumannya apa? Korban bakaran yang dipersembahkan. Itu semua dilakukan berdasarkan hikmat. Sampai di situ manfaat hikmat. Hikmat itu sangat berharga, sangat bermanfaat. Amsal 27 ayat 12 berkata, hikmat juga bisa memberikan sinyal kalau ada bahaya. Ini ayat yang sangat terkenal waktu pandemi ya. Kalau orang bijak melihat celaka, maka iya, dia menghindar, dia berlari. Tapi kalau orang bodoh, terus aja akhirnya celaka. Hikmat itu memberikan pengertian, hikmat itu memberikan sinyal kalau ada bahaya. Hati-hati. Mungkin bukan terdengar di telinga, tapi di dalam hati. Itu muncul ya. Hikmat juga menuntun kita untuk menggunakan entah kepandaian kita, kecantikan kita, ketampanan kita, kekayaan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang berguna dan baik. Karena kalau enggak, orang pintar ada berapa banyak di bumi ini? Banyak. Tapi ada berapa banyak orang pintar yang mendapat kedudukan tinggi terus korupsi? Banyak. Apakah mereka nggak ngerti kalau korupsi itu berdosa? Ngerti, tapi tetap aja diterabas. Ada berapa banyak orang tahu kalau jalan harus ke sana, motornya nggak boleh melawan arah. Tapi ada berapa banyak pengemudi motor yang suka melawan arah? Banyak. Alasannya apa? Biar cepet, biar gampang. Padahal resikonya tertabrak. Itu loh. Kadang-kadang orang ini nggak pakai hikmat juga dalam hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Bapak Ibu Saudara melihat beberapa waktu yang lalu terdengar nih ya, terdengar. Mohon maaf, ada dua kisah seorang anak dari pejabat. Yang satu menganiaya temannya, yang satu menganiaya pacarnya, sampai berangkat pulang. Nah, hal-hal kayak gitu itu loh, kadang-kadang kita mikir, orang-orang ini loh ngapain ya, nggak mikir ta. Kalau mereka melakukan sesuatu yang membuat orang lain luka, meninggal, itu ada hukumannya. Tapi kadang-kadang
tidak dilakukan. Mereka tetap aja melakukannya. Entah kalau orang bilang itu pasti dikuasai setan. Ya. Jadi kalau hikmat tidak akan membuat kita dikuasai setan. Ya. Kemudian ada berapa banyak orang yang pinter IT, komputer, nggak menolong orang lain, tapi malah mencipta apa? Virus komputer. Itu kan ngerepoti toh ya. Padahal harusnya kan nggak perlu dia melakukan itu. Tapi ya mungkin awalnya iseng aja. Dia bikin virus, dia bikin penangkalnya, dia dapat uang. Ada banyak cara untuk menjadi kaya, termasuk yang dilakukan ini. Menjadi kaya dengan cepat. Jual narkoba. Yang penting kaya. Dia enggak tahu. Oh bukan enggak tahu, mungkin tahu. Tapi sok enggak tahu. Kalau narkoba bisa membahayakan orang lain. Itu yang kedua, manfaat hikmat. Kita belajar berikutnya, yang ketiga. Terus dari mana sih asalnya hikmat itu? Ada yang tahu? Hikmat, Salomo adalah orang yang benar-benar menghargai hikmat. Dia tahu untuk apa hikmat. Dia tahu kegunaan hikmat. Itu sebabnya ketika ditinggal ayahnya berpulang, Salomo ini masih sangat muda. Karena Salomo bukan pangeran ya, bukan putra mahkota maksud saya. Dia bukan anak pertama. Itu sebabnya dia lahir mungkin ketika Daud sudah berumur ya, sudah lebih tua. Tidak banyak yang bisa Daud lakukan kepada putranya. Mungkin cuma diajari dasar-dasar kepemimpinan. Kalau menjadi raja harus begini, harus begini, harus begini. Tapi ketika benar-benar bapaknya pulang, Salomo ini masih hijau. Masih belum berpengalaman, masih belum ngerti. Itu sebabnya ketika dia mempersembahkan 1000 korban di Gibeon, Allah berkenan, Allah bertanya, Momo, Salomo, sebenarnya kamu ini pengen apa sih? Aku bisa melakukan apa buat kamu? Perhatikan ya, Tuhan itu kalau disenangkan hatinya, dibuat senang hatinya, itu sebabnya kita kalau beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak perlu potong embek sekarang, kita tidak perlu potong sapi sekarang, kita perlu memberikan seluruh hidup kita. Main musik, menyanyi, kita harus tujuannya menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, perhatikan, seperti kepada Salomo, Tuhan itu nanya, kamu pengen aku berbuat apa untuk kamu? Masih ingat ada satu ayat yang berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikannya. Lah kuncinya apa? Ya kayak Salomo, dia mempersembahkan korban, dia memberikan korban, dan Tuhan senang. Bapak ibu saudara kalau punya anak, misalnya nih, anaknya membantu di rumah, melakukan ini dan itu, kan seneng nih ya. Terus anaknya deket-deket, mah, aku ini sebenarnya perlu. Nah, anaknya ini tahu caranya untuk namanya mengambil hati mamanya. Kalau seperti itu biasanya mamanya kelepek-kelepek. Minta apa sih nak? Tak kasih. Kayak gitu loh Tuhan itu. Sama juga kayak Bapak kita di bumi. Sama. Minta apa sih? Gitu ya. Tapi sebelumnya Salomo menyenangkan hati Tuhan. Salomo berkata, Tuhan, aku ini masih muda. Aku ini harus memimpin bangsa yang besar. Aku butuh hikmat. Salomo dapat enggak? Dapat. Salomo dapat hikmat yang dari Tuhan. Bukan cuma hikmat Salomo dapat, ditambahi kekayaan, ditambahi kehormatan, ditambahi kemuliaan. Apa buktinya? Alkitab mencatat sepanjang hidup Salomo tidak ada perang
di negaranya. Sepanjang hidup Salomo, negeri-negeri lain itu kirim upeti kepada dia. Bukankah itu bentuk bahwa dia sangat dihargai, sangat dihormati oleh negara-negara tetangga? Salomo tahu bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Kita baca lagi Amsal pasal 2 ayat 6. Ayat-ayat yang saya baca mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah sangat sering membacanya. Tapi kita membacanya kembali. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu kata Salomo. Karena Salomo ngalami. Tapi jauh sebelum Salomo ada juga orang yang menuliskan di mana sih alamatnya hikmat itu. Kita baca Ayub pasal 28. Ayub pasal 28 ayat 12 sampai 14. Ayub pasal 28 ayat 12 sampai 14. Ini kata siapa ini ya? Ayub. Ketika dia bersoal jawab dengan teman-temannya. Ayat 12. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ia tidak ada padaku. Ini loh hikmat. Jalan ke sana tidak diketahui manusia, kata Ayub. Tapi perhatikan ayat 20. Kita lompat ke ayat 20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Pertanyaan yang sama. Di ayat 12 diulangi di ayat 20. Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Tapi Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Allah itu lo tahu jalan ke arah hikmat. Allah itu tahu alamatnya. Di mana tempatnya? Bapak Ibu Saudara kalau cari rumah orang kan tanya alamat ya. Nah, Allah itu tahu di mana alamatnya hikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak muda, hikmat itu datangnya dari Allah, hanya dari Allah. Ayub dan Salomo sudah menyampaikannya. Yang keempat, bagaimana cara memperoleh hikmat? Bagaimana cara memperoleh hikmat? Kita baca Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Nah, lebih cepat yang buka ini. Terima kasih. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Kita buka juga Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya bertanya, apa artinya takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara pernah lihat Tuhan? Kenapa kok takut Tuhan? Takut Tuhan bukan seperti orang atau anak-anak kecil yang melintasi lorong yang sempit dan gelap atau lewat makam yang sepi terus jadi takut. Kalau ini namanya takut apa? Takut apa? Takut setan. Takut Tuhan bukan kayak gitu. Takut Tuhan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ditakuti dalam artian seperti itu. Bukan. Takut Tuhan juga bukan seperti semalam sudah tutup pintu belum? Nanti ada pencuri. Takut rumahnya dimasuki pencuri. Bukan juga kayak gitu. Takut Tuhan lebih berarti pada menghormati dan mengasihi Tuhan. Setuju? Tuhan gak kelihatan,
Tapi sikap kita menghormati Tuhan, sikap kita mengasihi Tuhan, itu penting. Syarat pertama untuk mendapatkan hikmat, takutlah akan Tuhan. Yo, takut akan Tuhan, gimana sih bentuk konkretnya? Sekali lagi Amsal menuliskannya. Kita buka Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat 13. Kita baca sama-sama. Ini loh definisi takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah aku benci kepada ini loh takut Tuhan, membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, membenci tingkah laku yang jahat, membenci mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita nggak sadar, kalau kita nggak suka sama seseorang, mungkin mulut kita nggak ngomong, tapi hati kita nggak bisa bersuara memang hatinya. Tapi terkadang apa? Maaf, zaman sekarang HP bisa jadi sarana untuk mengata-ngatai orang. Percaya? Bikin status, nggak sebut namanya, nggak sebut nama Gracio misalnya. Gracio, perhatikan apa yang kamu kerja. Enggak gitu. Nulis aja. Tapi maksud hatinya untuk seseorang. Itu sebenarnya bukan tindakan yang takut akan Tuhan. Tapi kan aku enggak ngomong namanya Tuhan, aku kan enggak sebut namanya. Aku enggak nulis buat dia kok. Itu kan kata mulut. Bagaimana dengan hati? Zaman sekarang mungkin mulut enggak ketemu, maksud saya kita enggak ketemu orang sama orang. Tapi perhatikan, apa yang kita tulis. Ada orang yang bilang, netizen Indonesia ini tangannya, jempolnya jahat. Netizen Indonesia katanya. Apa? Ya karena itu kalau ada yang muncul segera ditanggapi. Nanggapinya bukan hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang jahat. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara hujatan netizen? Berapa banyak anak sekolah yang bunuh diri gara-gara dibully? Jadi perhatikan, takut akan Tuhan itu melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai firman, dan membenci kejahatan. Membenci juga kesombongan. Mungkin Bapak Ibu tidak nyadar ketika punya tas bermerek, wanita mungkin ya, punya tas bermerek, harganya bukan cuma sekian juta, tapi sekian ratus juta. Saudara bawa ke pertemuan-pertemuan. Itu namanya kesombongan. Dan takut akan Tuhan itu membenci kesombongan. Kalau dulu kecil, saya sering ketika masuk SMP, saya sekolah di SMP negeri, saya tidak terlalu terlihat Tionghoa. Orang anak-anak teman-teman itu bertanya, kamu ini loh, kayak bukan orang Jawa deh. Saya bilang, iya saya bukan. Tapi kamu kok masuk sini gitu ya, kok masuk ke sekolah negeri gitu dia bilang. Dan kebetulan waktu SD, zaman saya dulu, SD itu belum ada bahasa Inggris, belum ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi saya sejak kelas 4 SD sampai kelas 6 sudah dapat pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika masuk kelas 1 SMP, saya ini sudah yang paling pinter bahasa Inggris. Teman-teman bilang, kamu kok pinter bahasa Inggris ya? Gitu. Ya saya waktu itu ngomong, iya saya bisa masuk sini kamu tahu, saya pinter bahasa Inggris kamu tahu, karena saya ini anaknya jenderal. Waktu saya cerita, pulang ke rumah cerita,
Lah habis daripada saya dibully karena saya mungkin dalam penampilan tidak sama dengan mereka. Saya bilang, saya anaknya jenderal. Padahal kalau ditanya jenderal siapa juga saya bingung ya. Tapi hal-hal seperti itu terkadang membuat anak-anak, remaja-remaja yang tidak tahan dibully seperti itu, nggak mampu menghadapinya. Jadi pesan saya kepada anak-anak mungkin yang masih bersekolah, jangan pernah membuli temanmu, karena membuli itu adalah perbuatan jahat, tingkah laku yang jahat. Ya, kalau seseorang masih suka merancangkan kejahatan untuk sesamanya, mengatakan hal-hal jahat kepada sesamanya, melakukan hal-hal yang nyerempet-nyerempet dosa. Apa hal-hal yang nyerempet-nyerempet dosa? Enggak kok, aku ndak ini kok, ndak nyontek, ndak bikin contekan Tuhan waktu sekolah, enggak. Tapi aku ngelirik ke temanku, podo ae ya katanya. Aku ndak bikin contekan di kertas terus tak simpen di saku, enggak. Tapi aku ngelirik jawabannya. Nah, sama aja. Itu pun tingkah laku yang jahat. Ya, walaupun mungkin setiap minggu sudah datang beribadah, tapi kalau mengeraskan hati, ya tetap aja nggak akan pernah punya hati yang takut akan Tuhan. Bohong, berbohong pun itu latihan ternyata. Bapak Ibu Saudara pernah tahu orang yang pertama kali berbohong itu pasti, wih, nderodok kata orang Jawa, nderodok hatinya. Aduh, kok bohong ya, kok bohong ya. Coba ulangi lagi minggu depan. Kedua, nderodoknya sudah mulai berkurang. Coba ulangi lagi ketiga, berkurang lagi kan? Keempat, kelima, keenam, lama-lama sudah hilang nderodoknya. Jadi kadang-kadang kita mulai dari hal-hal kecil. Ya, suami sama istri misalnya. Aku tak pergi ya pelayanan. Misalnya ini kalau saya sama suami. Mungkin istrinya, oh ya wes pelayanan sana gitu ya. Terus suaminya satu waktu habis pelayanan nyelentong ke tempat lain. Misalnya. Pertama, duh nggak enak rek. Nanti ngomong sama istri apa ya? Jujur nggak ya? Gitu ya. Jujur nggak ya? Coba nggak jujur sekali. Nggak apa-apa. Istrinya nggak tahu. Tuhan tidak akan bilang, hai istri suamimu ternyata. Enggak kayak gitu. Ya itu film mungkin ya. Enggak. Kedua diulangi. Ketiga, berikutnya ya biasa. Anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak. Ya kayak gitu juga lah. Sistemnya kayak gitu. Jangan melakukan hal-hal yang nyerempet bahaya. Ada sebuah ilustrasi orang yang sedang berkemah gitu ya, bawa onta. Ontanya diparkir ya tentunya di dekat kemahnya, dia tidur. Malam kayak si ontanya ini nyusup masuk. Pertama hidungnya. Sebentar lagi, dia lihat, cuma hidung nggak apa-apa. Sebentar lagi apa? Mungkin sebagian dari kepalanya. Sebentar lagi dia masuk ontanya, kemahnya hancur dong. Ya pasti morat-marit wong dimasuki onta. Kayak gitu dosa itu. Jadi jangan pernah main-main dengan dosa. Halah, wong dosa kecil Tuhan. Kecil dosa ini, enggak apa-apa. Aku minta ampun. Enggak apa-apa, minta ampun, diampuni, jangan khawatir. Tapi kebiasaan saudara melakukannya terus-menerus, itu akan membuat saudara terikat dengan dosa. Setuju? Setuju. Jadi perhatikan, cara pertama mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan. Means membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, membenci tingkah laku yang jahat, dan membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Amsal 4 ayat 7. Kita balik ke Amsal pasal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat.
dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Amsal 8 ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi bagaimana cara memperoleh hikmat? Yang pertama tadi, punya hati yang takut akan Tuhan. Jaga hati. Kayak pujian kita tadi ya. Tuhan tolong dong jaga hatiku. Jaga hati. Kita perlu menghormati Tuhan. Kita perlu mengasihi Tuhan. Tapi yang kedua, kita juga perlu beroleh pengertian dan pengetahuan. Caranya gimana? Kalau secara rohani, kita harus terus makan dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berkata, aku cukup hadir di ibadah, tidak pernah bolong ibadahku. 1 tahun ada berapa minggu Bapak Ibu Saudara beribadah? 52 minggu saudara beribadah. Sementara setahun ada berapa? 365 hari. Kalau dikurangi saudara mendengar firman Tuhan 52 kali, berarti ada berapa banyak lagi? 300 sekian hari saudara tidak mendengar firman Tuhan. Oh, kalau aku tambah persekutuan. Persekutuanku itu ya setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak apa-apa, itu juga baik mendengar firman Tuhan. Tiap hari aku persekutuan, Bu. Boleh. Itu juga cara memperoleh hikmat. Tapi yang lebih penting lagi adalah membaca sendiri, ya. Mendengar tok dari orang lain, dari hamba Tuhan. Kadang-kadang loh, hamba Tuhan kalau khotbah di sini itu diimbui lucu-lucu. Diimbui kata-kata yang lain yang bukan firman Tuhan, ya itu wajar lah, yang namanya juga khotbah ya. Kalau firman Tuhan toh mungkin saudara angop ya. Tapi Bapak Ibu Saudara harus mulai belajar membaca firman Tuhan. Sejak kapan? Ya sejak mulai bisa membaca bila perlu. Jadi anak-anak yang di belakang sana, anak-anak yang di belakang, coba mulai membaca firman Tuhan. Waduh, kalau baca firman Tuhan tuh ngantuk. Padahal kalau saya main game tante 3 jam kuat, kuat. Dari HP isi 100 sampai 10 karena harus di-charge. Kuat saya tante. Tapi kalau membaca firman Tuhan 1 pasal lah tante. Aduh. Obat tidur. Bapak Ibu Saudara kalau nggak bisa tidur boleh baca Alkitab. Ini obat tidur paling manjur katanya. Jadi selain takut akan Tuhan, kita harus menambah pengertian. Dari mana? Ya dari firman. Untuk yang masih sekolah, ya selain baca firman juga perlu belajar dengan rajin. Ada anak-anak yang berkata, aku nggak suka matematika. Sulit matematika, aku benci matematika. Wah. Padahal dia harus mengikuti pelajaran matematika sampai minimal lulus SMA. Lah kalau belum sudah benci, kira-kira nilainya bagus apa enggak? Enggak. Jadi enggak boleh benci ya. Enggak boleh benci sama pelajaran. Bapak Ibu, untuk anak-anak, kita masih ingat ayat Mas minggu lalu apa? Masih ingat mungkin? Kadang-kadang kita bilang, buat apa sih baca firman, buat apa sih dengar firman, besok lo aku lali kabeh. Ya toh, betul ya? Coba masih ingat ayat Mas minggu lalu? Untuk anak-anak sekolah minggu kita biasakan untuk memberi 1 ayat Mas di sekolah minggu. Tapi kalau sudah dewasa masa iya dikasih ayat Mas? Tapi minggu lalu ada 1 ayat Mas, masih ingat? Ada yang masih ingat? Lupa semua. 2 Timotius 3 ayat 16. Coba dibuka. 2 Timotius 3 ayat 16.
Saya waktu nulis juga mengingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sekarang kayaknya pinter di sini itu karena saya sudah ingat duluan. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini bukannya ayat yang kemarin diulang sama Bapak Gembala ya, setelah firman Tuhan ya. Masih ingat enggak? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk dan untuk. Jadi itu sebabnya kita perlu baca firman Tuhan. Atas pertanyaan percuma, lupa Yohan, nggak apa-apa wis, nggak apa-apa. Habis baca lupa, besok nemu lagi bacaan lagi, nggak perlu dihafal juga. Yang penting saudara baca terus. Besok lupa, nggak apa-apa, bacaan lagi. Besok lupa, bacaan lagi. Sama kok kayak makan, ya. Makan itu habis makan kenyang sebentar, nanti jam 12 lapar lagi, percuma dong makan. Ada yang bilang gitu. Nanti habis jam 12 makan, jam 6 sore lapar lagi. Coba kalau gitu, percuma Bapak Ibu makan, gak usah makan dah sekalian gitu ya. Gak gitu. Makan itu membuat tubuh kita sehat. Baca firman, masih terus lupa. Bukan lupa baca firman maksud saya. Lupa kata-katanya, lupa tempatnya di mana, nggak apa-apa. Yang penting baca, telinga dengar, kita bertumbuh secara rohani. Setuju? Oke. Secara rohani kita harus belajar baca firman. Secara sekuler, anak-anak harus belajar di usia sekolah. Sofi, Vino, Yeremia, Claudia dan teman-temannya di sana harus belajar kalau di sekolah. Yang kuliah ya belajar ojo, aku sudah dapat hikmat, aku ndak akan belajar, pasti besok ulanganku dapat 100. Kata siapa? Ya, belajar itu perlu. Kalau Bapak Ibu punya uang, sudah S1, mau S2, S3, nggak apa-apa, belajar terus. Pernah ingat ada ungkapan belajar adalah proses seumur hidup. Saya sekarang lagi belajar masak. Ya, belajar terus. Masakannya gosong, masakannya keasinan, masakannya kurang asin. Wis pokoknya belajar. Karena kalau orang tidak belajar berarti dia berhenti, mandek. Lah nunggu apa? Nunggu dipanggil Tuhan. Lah belum waktunya, tapi mandek. Ada pepatah yang berkata kalau Anda tidak maju, berarti Anda sedang mundur. Ngerti? Kalau Anda tidak maju, berarti Anda sedang mundur. Padahal sebenarnya saya sedang berhenti, bukan mundur. Ya, kalau saya tidak maju, berarti saya mundur. Apa artinya? Karena ketika saya berhenti, tetangga saya sudah nyalip dari kiri, dari kanan, itu berarti saya sekarang di posisi nomor belakang. Jadi orang hidup itu harus terus belajar. Minggu lalu dikatakan seorang anak muda harus diajari masang lampu. Seorang anak muda harus diajari nyapu. Seorang anak muda harus diajari apa saja, harus belajar, harus terus belajar. Ya, yang pertama, cara mendapatkan hikmat, takut akan Tuhan. Yang kedua, nambah terus pengetahuan, pengertian dalam hidup. Seorang pengusaha seperti Pak Haryono mungkin harus terus mikir, muter otak. Gimana caranya memajukan usaha? Seorang karyawan harus terus belajar supaya nggak apa? Orang ini kok stagnan di sini, ganti orang dah. Ya, mungkin kita harus bekerja di bidang usaha, di bidang yang tidak sesuai dengan waktu kita kuliah. Nggak apa-apa, karena di tempat kerja kita juga harus tetap belajar. Pasangan suami istri harus terus belajar. Maunya pasangan kita ini apa sih? Kok gak gaduk-gaduk? Ya,
Menikah sudah berapa lama sih? Kok enggak gaduk-gaduk? Itu terus belajar, terus belajar. Menjadi orang tua muda harus belajar. Menjadi orang tua yang punya anak remaja harus belajar. Jadi orang tua yang punya anak dewasa harus belajar. Jadi orang tua yang punya mantu harus belajar. Sekali lagi, belajar tidak mengenal usia. Belajar adalah proses seumur hidup. Amsal 8 ayat 12 berkata, hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, pengetahuan, dan pengertian. Jadi Tuhan bisa kasih hikmat, tapi kalau saudara punya pengertian, hikmatnya akan lebih besar. Punya tambahan pengetahuan, hikmatnya lebih besar. Itu yang kedua, cara mendapatkan hikmat. Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Kita akan baca Yakobus 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5. Oke, ini sudah muncul. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Next ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Next ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Cara mendapatkan hikmat yang ketiga. Kalau kamu merasa kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan berarti nulis surat, berdoa kepada Tuhan. Mintanya dengan iman, berdoa dengan iman. Jangan ragu-ragu. Tuhan bisa kasih hikmat. Ya, cara memperoleh hikmat yang pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, terus belajar dari firman yang terutama dan dari semua hal yang terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga, berdoa, minta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hikmat itu sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Jangan jadi orang, maaf, bodoh. Jadi orang yang tidak berhikmat. Kita perlu memiliki hikmat yang dari Tuhan. Amin. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, seperti yang Kau janjikan, ketika kami memintanya, Engkau memberikannya. Kami sungguh merindukan dan kami memohon hikmat dari Tuhan. Agar di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Tuhan. Kami melangkah dengan hikmat ilahi. Seperti Kristus di atas muka bumi, kami akan berkemenangan, kami akan menjadi berkat. Bapa, terima kasih. Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami, memberkati dan membawa kami semuanya boleh mengucap syukur, merasakan hadirat kemuliaan Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran, memberkati kami semuanya dengan berkelimpahan. Kami berdoa menyatukan hati untuk pemilu tahun depan. Semua akan berjalan baik, lancar, aman, damai. Kami percaya Tuhan memberikan kami pemimpin yang terbaik. Karena itu biarlah dengan hikmat dari Tuhan, kami akan memilih yang tepat. Gereja, hamba-hamba Tuhan, seluruh rakyat Indonesia akan memilih yang tepat. Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan untuk TNI Polri,
memberkati semua menteri, Bapak Presiden dan wakilnya, juga seluruh pejabat-pejabat di negeri kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan sebelum kami pulang untuk meninggalkan gereja ini sementara waktu. Firman Tuhan dimeteraikan atas hidup kami. Kami semua yang hadir sudah diberkati. Yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, dimanapun anak-anakmu berada, berkat Tuhan juga melimpah mengalir bagi mereka semua. Bapak, terima kasih. Seluruh penata layanan, baik WL, para singers, hamba-Mu yang menyampaikan firman, kolektan bagian multimedia, juga semua pemusik yang memimpin jalannya ibadah diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan security yang ada di depan, yang membantu keamanan untuk gereja ini. Kami percaya segala yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam seluruh penata layanan yang ada dan terselenggaranya ibadah ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kami boleh beribadah dengan leluasa dalam gedung ini, menikmati hadirat Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, tetapi hadirat Tuhan tetap memimpin dan menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Anugerah kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.